Ini layer 3-nya, ini layer 2-nya, ini layer 3-nya. Oke, sampai sini jelas ya? Oke. Di jenis pekerjaan, jadi nanti yang akan kita coba praktekkan di dalam kelas hanya 2 task ini. 2 task ini yang meliputi aktivitas ini. Setelah jenis pekerjaan kolom kedua di timeline ini kita lihat ada duration, durasinya. Durasinya adalah pembersihan lahan, ini 4 hari, pemasangan pagar 3 hari, bau plan 1 hari, terus sampai rambu-rambu pemasangan 2 hari. Di mana seandainya ini kita akumulasikan sekitar 23 day. Oke. Untuk yang skop pekerjaan tanah bagaimana? Sama juga, ada galian tanah biasa 3 hari, urukan kembali 2 hari, urukan pasir 2 hari. Sehingga kalau kita jumlahkan, ada 7 hari. Jadi, tahap pertama adalah kita masukkan tas-tas ini ke dalam Microsoft Project. Oke. Caranya gimana? Platformnya Microsoft Excel dan Microsoft Project itu sama. Sehingga yang kita lakukan tinggal copy paste biasa saja. Kita copy paste biasa ke Microsoft Project list tasnya ini. Kemudian untuk yang layer bawahnya kita tentukan dengan indent. Jadi artinya ini adalah sub-layer dari pekerjaan persiapan. Atau bisa dikatakan kalau leveling atau EBS, pekerjaan persiapan layer 2 ini adalah layer 3-nya. Pekerjaan tanah layer 2 ini adalah layer 3-nya. Oke. Setelah semua tas kita masukkan, kita buat indent, kita buat levelingnya, durasinya sudah kita masukkan, maka untuk membuat sebuah network diagram, yang kita lakukan adalah kita masukkan data di predecesornya. Predecessor itu apa? Predecessor itu artinya adalah tas sebelumnya. Di mana setelah kita masukkan data-data predecessor ini, maka hasilnya akan membuat sebuah network diagram. Hal ini sudah kita praktekkan di pertemuan sebelumnya dengan sampel case sederhana di Project IT. Oke. Predecessornya ini cara membacanya gimana? Sekali lagi, untuk activity kedua, activity sebelumnya adalah activity nomor 1. Kita lihat di sini. Activity ketiga sebelumnya adalah activity 2. Activity keempat sebelumnya adalah activity 3. Activity kelima sebelumnya adalah activity keempat, terus sampai ke bawah. Dan kita lihat di sini ada ya berjalan paralel, 2 task yang berjalan secara paralel, tidak sekuensial. Oke. Setelah untuk skop pekerjaan persiapan selesai, kita lanjut ke pekerjaan selanjutnya, itu apa? Pekerjaan tanah. Oke. Pekerjaan tanah. Di pekerjaan tanah ini caranya sama. Kita masukkan durasinya sudah, maka kita tentukan predecesornya. Untuk activity 10, predecessor sebelumnya adalah activity 9, kita masukkan di kolom 9. Urukan kembali, activity sebelumnya adalah activity 10. Untuk activity 12, activity sebelumnya adalah activity 11. Oke. Once kita complete predecesornya, maka di Microsoft Project akan sudah terbuat network diagramnya, sama seperti kemarin. Oke, jadi tahapannya seperti itu. Setelah itu nanti kita masukkan resource sheet-nya itu di harga bahan. Nanti di video tutorialnya jelas. Jadi kita masuk ke resource sheet, yang kita lakukan apa? Sama juga, copy paste. Pekerja kita copy paste semua, Ctrl C, Ctrl V, pindah saja. Untuk price-nya juga kita copy paste. Sama, tapi hati-hati ini kan rupiah ya, jadi di yang normal, di format normal dulu. Untuk materialnya nanti cukup 15 saja yang di copy paste buat latihan dulu. 15. Price-nya juga dalam value yang normal ya, jangan rupiah. Oke. Jadi tahap pertama adalah kita masuk ke timeline nanti. Di timeline kita copy pastekan semua tas-tasnya. Ada layer 2, layer 3, layer 2, layer 3.
kemudian kita proses levelingnya. Caranya gimana? Layer di bawahnya kita indent saja. Kita pilih indent, yang ini juga sama, kita choose indent. Sudah proses levelingnya selesai, maka kita masukkan durationnya. Yang ini 4 hari, 3 hari, terus sampai selesai. Begitu juga untuk scope pekerjaan tanah. Kita masukkan durationnya. 322. Oke. Once duration complete, maka untuk menghasilkan sebuah network diagram, kita masukkan value predecessor-nya. Apa itu predecessor? Predecessor adalah activity atau task sebelum activity tersebut. Maksudnya bagaimana? Untuk activity 2, task sebelumnya adalah activity 1. Activity 3, task sebelumnya adalah activity 2. Activity 4, task sebelumnya adalah activity 3. Terus seperti itu, dan be careful, di sini ada 2 task yang jalan paralel. Oke, dan seterusnya. Oke. Untuk yang pekerjaan tanah juga sama, kita masukkan predecessor-nya. Activity 10 sebelumnya adalah 9, activity 11 sebelumnya adalah 10, dan seterusnya sama. Tapi coba cermati, nanti di Microsoft Project yang kita masukkan adalah nomor ID-nya. Bukan ID di Excel ini, tapi nomor ID di Microsoft Project-nya. Khawatirnya ini bukan 1, tapi 2. Dia startnya dari 2. Jadi ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8,9. Jadi nanti dilihat nomor ID di Microsoft Project-nya ya. Oke, once ini complete, kita masuk ke harga bahan. Tinggal copy paste saja. Oke, data tenaga kerja kita copy paste, value-nya masukkan, definisinya work, data material 15 aja, kita copy paste, masukkan, price-nya masukkan, definisinya adalah material. Nanti saya share capture-nya. Oke, di video tutorial juga ada. Oke, jadi secara sederhana seperti ini, kurang lebih sebentar. Oh, sorry. Oh, ada Malina. Sorry Malina, telat approve-nya. Oke, saya share screen lagi untuk yang oke. Oke. Jadi seperti tadi, untuk register tasnya, tahapan pertama yang kita lakukan adalah register tas. Kita dari RAB kita masuk ke sheet time plan 02. Ya, yang tadi saya tunjukkan. Di sini ada jenis pekerjaan, di sini ada durasi, di sini ada predecessor. Kita register semua tas ke dalam Microsoft Project. Sorry. Nah, oke. Kita lanjut. Oke. Jadi kita register semua tasnya ke dalam Microsoft Project. Copy paste biasa, ini nanti di video tutorialnya ada. Kemudian kita buat levelingnya. Tahapan pertama, register semua tas ke dalam Microsoft Project. Kemudian kita buat levelingnya. Levelingnya itu apa? WBS tadi. Berarti ini ada layer 2-nya, pakai indent. Ini juga layer, ini layer 2, ini ada layer bawahnya, layer 3. Ini layer 2, ini layer 3. Kita create pakai indent. Duration-nya ada. Duration setelah activity task semua kita register, tahapan kedua kita masukkan durasi masing-masing tasnya. Durasinya kita masukkan. Oke. Setelah durasinya kita masukkan, tahap ketiga adalah kita masukkan data predecessor-nya. Tas sebelumnya sehingga terbuat sebuah network diagram. Predecessor-nya kita masukkan. Oke. Setelah ini semua selesai, maka terbuatlah sebuah network diagram. Tahapan selanjutnya adalah kita register resource-nya di resource sheet. Caranya bagaimana? Kalau di Excel sheet RAB, kita refer to harga bahan. Di sini mudah saja, kita tinggal copy paste untuk semua resource tenaga. Kita copy paste saja, karena sama-sama Microsoft ya. Langsung kita copy paste ke Microsoft Project, dari Excel, Microsoft Excel ke Microsoft Project.
Price-nya juga sama. Kita follow tutorialnya saja. Di bagian cost usage kita copy paste value-nya. Tapi value-nya ya. Oke. Untuk yang bahan juga sama. Materialnya kita copy paste masukkan ke Microsoft Project dari Microsoft Excel. Untuk price-nya juga sama. Kita masukkan, kita copy paste dari Excel, copy pastekan ke Microsoft Project. Oke. Jadi tahapannya untuk register resource adalah pertama, masukkan data tenaga ke dalam resource sheet, kemudian kita pilih work, nanti ada di tutorialnya, kita pilih work, masukkan data material ke dalam resource sheet, dan tipenya adalah material. Jadi ada dua, resource, material. Tipenya ini work, ini tipenya adalah material. Oke, setelah ini terregister, maka yang kita lakukan tinggal assign resource tersebut ke dalam tasnya. Sama yang seperti kemarin kita kerjakan. Oke. Oh, sorry. 32 satu kelas dong. Banyak sekali ya. Kelebihan satu. Oke, jadi kurang lebih oke. Jadi kurang lebih secara sederhana seperti ini. Oke. Jadi tahapan pertama kita register tasnya, copy paste saja. Layer leveling, layer bawahnya kita klik indent. Kita klik indent, indent. Kemudian kita masukkan durasinya. Semuanya kita masukkan durasinya. Kemudian kita tentukan predesesornya. Bisa masukkan value-nya. Kita lihat untuk activity 3, value-nya adalah predecesornya adalah activity 2, activity sebelumnya 2. Dari sini kita masuk ke sini. Untuk activity 4, predecesornya adalah activity 3. Value ini diambil dari ID di sini. Begitu juga seterusnya. Untuk yang activity 10, untuk activity 8 dan 9, dia jalan secara paralel setelah activity ke-7. Sehingga activity 8, activity sebelumnya adalah 7, value dari ini, listrik dan air 7. Activity 9, value predecesornya adalah 7, sama dengan di sini. Oke, rambu. Kemudian untuk yang skop pekerjaan tengah bagaimana? Tahapannya juga sama. Kita lihat untuk activity 12, activity sebelumnya adalah activity rambu-rambu lintas. Nomor ID-nya 10. Sehingga di predecessor activity 12, kita inputkan activity 10. ID 10. Oke, sebentar. Kemudian untuk activity urukan kembali bagaimana? Urukan kembali, activity 13 dikerjakan setelah activity sebelumnya itu 12. Sehingga kita lihat di sini 12, kita masukkan di kolom predecessor value 12. Activity 14 sama dikerjakan setelah activity 13, sehingga di kolom predecessor kita masukkan 13. Setelah ini semua tercreate, maka dia akan termapping network diagramnya. Kita lihat, ini ada dua tas yang jalan secara paralel. Oke, next. Setelah ini sama seperti pertemuan kemarin, kita akan register resource sheet-nya. Sehingga kita masuk ke resource sheet. Nah, ini contohnya. Ya. Dari resource sheet, kita refer ke RAB tadi. Kita tinggal copy paste saja. Dari Excel-nya kita copy, kemudian di sini kita klik paste. Ini. Bagaimana? Posisinya juga sama, kita paste saja. Oke. Untuk tipenya ini ditentukan work. Dan ini sama, karena ini Excel, kita bisa drag saja seperti ini. Nah, jadi tidak perlu diklik semuanya. Untuk yang list material bagaimana? Tahapannya tinggal copy paste dari Excel, dimasukkan 15 material saja, copy paste, dan untuk tipenya pilih salah satu sebagai material. Oke, dan tinggal untuk mempercepat di drag. Sehingga semua jadi value yang sama. Untuk standar rate-nya bagaimana? Price-nya kita masukkan saja sama persis. Oke.
Setelah ini semua selesai, kita go back to Gantt chart. Go back to Gantt chart dan kita tinggal, yang kita lakukan adalah tinggal assign resource tersebut. Oke. Tinggal kita pilih aja. Yang ini juga. Oke. Ke bawah. Jadi, tahapannya mudah. Setelah kita isi activity-nya semua, network diagram terbuat, kita register di resource sheet, semua terregister, kita tahap selanjutnya tinggal assign resource to task, balik lagi ke Gantt chart, kita register masing-masing resource-nya. Sini. Kita pilih. Oke, semua data ngikutin di RAB, kalau emang karena tadi materialnya cuma 15, kalau emang nggak ada nanti bisa tinggal pilih yang lain, yang terregister aja, bebas ya. Yang poinnya di sini kita semua memahami cara menggunakannya, memahami fungsi-fungsinya di mana kita yang mesti kerjakan proyek itu di mana. Itu tujuan praktek hari ini. Oke. Jadi nanti ada video tutorialnya. Tutorialnya di-review sampai menit ke-12 saja. Karena yang akan kita kerjakan adalah sampai task. Hanya sampai assign resource to task. Jadi hanya sampai menit ke-12 saja. Oke, semuanya harus mengerjakan dan once sudah selesai, langsung share hasilnya di WA Group. Oke, jadi key point ini mempraktekkan dengan proyek konstruksi, RAB konstruksi, di mana tasknya adalah register task, kita buat duration-nya, estimate duration, kita buat predecessor-nya, network diagramnya, kita register resource-nya di resource sheet, dan yang terakhir, sebut ke dalam tasknya masing-masing. Oke. Nanti habis ini silakan review video tutorialnya sampai menit ke-12 ya. Di laptop masing-masing. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mau bertanya, Pak? Oh, silakan Mas Ivan, ya. Untuk di resource sheet tadi, itu untuk pekerjaannya itu masuknya ke cost per use ya, Pak, bukan ke standard rate. Iya, iya. Hari ini kita masukin ke cost per use. Detailnya nanti akan kita follow video tutorialnya, masuknya ke cost and usage, ya, bukan standar rate, ya. Nanti difference-nya di mana akan saya coba explore lagi, value-value-nya itu di mana. Oke, jadi hari ini praktek hari ini kita follow saja sama seperti tutorialnya. Untuk yang resource-nya itu kita masukkan ke cost and usage ya, cost and usage. Kalau minggu kita masukkan standar rate ya, Mas ya, Mas Ivan ya. Iya Pak, kayaknya Ya, kayaknya minggu lalu kan yang video tutorialnya kita masukin ke standar rate ya. Oke, nanti akan saya coba explore lebih dalam masing-masing function itu di mana. Good question, Mas Ivan Cahyadi. Iya, makasih. Yang lain, ada pertanyaan atau ada concern? Izin bertanya, Pak. Iya, Mas Hendy. Terkait predecessor itu, Pak, yang itu kan, Pak, dibuat 8 dan 9 kan, Pak, karena pengerjaannya itu setelah pekerjaan 8 dan 9. Tapi kalau kita buat satu aja gitu boleh nggak? Atau ada dampaknya kalau kita cuma buat 8 atau 9 aja? Nggak dibuat 8 dan 9? Boleh aja, nanti coba kita lihat. Boleh aja, tapi nanti kita coba lihat. Karena setahu saya network diagram itu harus nyambung semua gitu. Jadi kalau memang nanti mau dimodifikasi, monggo kita lihat hasilnya. Jadi kayak kemarin pas sempat practice critical path, ada yang modify network diagramnya, tapi dia rantainya nggak nyambung gitu. Jadi ada satu yang missing link, sehingga begitu diklik critical path, nggak muncul critical path-nya. Jadi hanya apa nanti saya bebaskan. Kalau nanti kita mau dicoba dimodif predecessornya, tetapi network diagram itu harus
nyambung, dia terkonek gitu. Jadi start end-nya setahu saya harus semua. Nah, pas waktu kita praktek critical path, saya lupa dari kelas lain, ada yang mencoba, tetapi sewaktu diklik critical path-nya tidak terlihat. Kenapa? Karena network dia-nya ada yang putus, ada yang linknya missing link di situ. Jadi nggak kelihatan critical path mana, paling gitu. Paling Baik, seperti Pak. itu. Terima kasih ya, Pak. Ya, nanti dibebaskan saja. Oke, baik. Kita lanjut. Oke, jadi nanti tolong direview sebentar video tutorialnya. Sampai menit ke-12 saja, cukup. Targetnya hari ini adalah sampai assign source to task, menit ke-12. Oke, setelah itu tolong dipraktekkan. Kita lanjut, semua harus mencoba dan harus submit di WAG. Ya. Oke, begitu sudah selesai langsung share hasilnya di WAG. Dan kita diskusi di sana. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke group atau masih ada lagi concern lain? Silakan. Cukup? Oke. Oke, kita lanjut ke WA group ya. Saya minta izin, saya close Google Meet-nya. Baik, Pak. Siap, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, makasih semuanya. Saya izin. Ya, terima kasih.